Saya mau tanya sedikit, tapi ada beberapa sih. Jadi anak Mm-mm. saya kan ini sekitar 5 bulan. Kalau untuk apa namanya eh apa ya alur bayi, maksudnya dari tengkurap dari ini itu ada batas-batas harus harus umur sekian harus sudah tengkurap, umur sekian harus sudah ini atau nanti ngikutin bayi sendiri sih atau langkah apa sih harus misalnya kayak kemarin bayi itu biar bisa tengkurap kita ajari apa namanya ditengkurepin biar dia ini apa terbiasa kayak gitu. Untuk langkah berikutnya karena sudah 5 bulan ini dia udah bisa tengkurap udah bolak-balik gitu udah muter-muter Mm-mm. kan harusnya terus mau ngesot ya. Nah itu Iya. langkah apa ya yang maksudnya saya biar bisa memacu dia harus dikasih apa kayak gitu kan. Nah, itu yang pertama. Terus eh, anak saya kan terbiasa saya itu ya apa pipisnya ditatur ya. Iya. Jarang. Nah, tapi kadang kalau pergi kan pakai pampers. Nah, Mm-mm. di saat pulang udah selesai itu pas di saat mau saya tatur lagi dia kok kayak ngeden gitu loh mau pipisnya kayak kayak gitu. Nah itu ada masalah apa enggak dengan itu. Terus di saat pipis itu harusnya air kan lurus ya bun, kok dia agak miring itu bermasalah di itunya atau apa ya bun, saya takutnya kok miring gitu loh di Iya, iya, dari Bunda. dari kelaminnya itu tuh miring gitu loh, bukan lurus kayak gitu loh. Mm-mm. Tapi kalau kalau itu nggak mempermasalahkan ya alhamdulillah kayak gitu. Sementara baru itu aja sih Bun. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaannya Bunda ya. Mohon izin menjawab. Nah, kalau misalkan stimulasi perkembangan anak sendiri itu berapa bulannya sudah bisa misalkan tengkurap dan lain sebagainya. Untuk menstimulasinya itu bagaimana sih? Nah, salah satunya dengan pijat bayi itu tadi Bunda. Misalkan Bunda sering pijat bayi nih ya. Misalkan bayinya yang awalnya belum bisa tengkurap nanti bisa. Jadi kan dia langsung bisa tengkurap sendiri seperti itu ya, bisa nongol sendiri dan lain sebagainya. Itu misalkan belum bisa merangkak dan lain sebagainya, dari pijat bayi itu sendiri bisa menstimulasi otot-otot bayi supaya lebih cepat untuk tengkurap. Tapi saya rasa usia 6 bulan ya tadi ya, 6 bulan sudah bisa merangkak itu sudah bagus kok Bunda. Jadi tidak ada keterlambatan dimanapun seperti itu. Nah untuk ngesot tadi udah bisa ngesot ya kalau nggak salah ya, udah bisa apa namanya mau jalan gitu kan. Nah kalau itu bisa dipapah, jenengan tahu dipapah nggak? Eh, Kayak diajarin gitu. Kalau misalkan ngesot, diajarin cara duduknya dulu, terus berdirinya gimana gitu. Diajarin dipapah aja, dipapah seperti itu. Nah nanti itu salah satu cara untuk menstimulasinya, beberapa cara. Misalkan kalau duduk bisa untuk caranya diajak main-main, terus dijagongin dulu, didudukin dulu, dan lain sebagainya. Itu bisa, misalkan kadang bayi juga itu ketika beliau mau pijat itu nggak nyaman, jadi dia rasanya ketika tengkurap udah kayak mau duduk itu loh, udah kayak mau duduk itu juga bisa kita pijat dengan duduk, jadi sesuai aja, sesuai dengan gimana bayinya. Nah, stimulasinya seperti itu. Nanti untuk lebih detailnya saya mungkin bisa share lagi ya. Ini tak catetin dulu beberapa pertanyaannya ya. Terus selanjutnya tadi untuk masalah kadang pipisnya masih ditatur ya. Pipisnya masih ditatur dan pipisnya nggak lurus gitu. Kalau masalah itu insya Allah nggak apa-apa Bunda. Uh, Kalau yang ngeden itu tadi mungkin karena biasa dipempes ya. Kalau pipis jongkok dengan ditatur itu kan beda ya. Jadi nanti mungkin Bunda bisa toilet trendingnya lagi ketika bayinya mau ditatur, coba disuruh kayak dijongkokin gitu. Jadi nanti bisa gimana ya praktekinnya. Kayak agak ribet. Nanti saya kirimin beberapa gambarnya saja ya di grup ya. Bukan Contoh-contoh. Bun, kebalik Bun. Jadi Gimana Bunda? keseringan saya tatur, terus gara-gara saya Oh, pakaiin pampers, jadi dia kaku. Jadi uh-uh. pas saat mau saya tatur lagi, itu dia ngeden-ngeden. Oh, Kayak aneh lah. kan, berasa aneh dari pampers ke kencing gitu. Oh, iya, iya, iya. Ya nanti mungkin bisa dibiasain aja ya Bunda, itu sudah
memang biasanya seperti itu sih, kalau misalkan kita berpergian itu kan khawatirnya kebelet pipis ya, jadi harus dipampersin itu ya. Tapi insya Allah nanti bisa beradaptasi dengan berjalannya waktu, Bun. Oh, jadi Seperti nggak itu, Bunda. masalah ya Iya, ngedan-ngedan ya. enggak, insya Allah nggak masalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nggih, Bunda. Tadi tentang pijat bayi, misal anak lagi demam, kan Mm-mm. kalau menurut mbah-mbahnya itu malah disuruh ngurutin ke tukang pijet gitu. Mm-mm. Apa sebenarnya kalau anak demam itu masih boleh dipijat? Terus yang kalau dipijat ke mbah-mbah bayi gitu kan, pijetnya itu yang neken banget gitu, kadang sampai anak nangis kenceng gitu. Kok makin kasihan. Kalau ini tadi pijet yang diajarin Bunda kan lembut, halus gitu kan. Nggih. Terus yang kedua, misal anak lagi batuk pilek, kalau batuk kan biasanya anak itu cenderung grog-grog, mau ngeluarin dahak itu nggak bisa. Apa Oh. ada gerakan pijat khusus biar pas waktu anak batuk itu lebih enteng gitu, biar bisa ngeluarkan dahaknya. Terima kasih. Assalamualaikum. Nggih. Waalaikumsalam, sama-sama Bunda. Baik, izin menjawab ya Bunda ya. Kalau misalkan bayi panas, sebenarnya bayi panas itu bisa dipijat ya Bunda ya. Tapi yang mijat harus tenaga yang profesional. Jadi bisa ditentukan dulu diagnosanya. Misalkan ini panas karena apa dan lain sebagainya. Sudah bisakah dipijat dan tidaknya itu tergantung nanti diagnosa setelah diperiksa. Jadi saya sarankan misalkan bayinya panas itu bisa langsung saja jenengan datang ke tempat pijat atau ke tempat yang ada pijatnya seperti itu ya. Nanti bisa dikonsulkan langsung ke beliau seperti itu. Nah, untuk batuk sebenarnya ini juga saya sarankan untuk dibawa ke tempat pijat, misalkan baby spa dan sebagainya. Karena di sana ada beberapa alat yang mendukung. Jadi tidak hanya pijatan saja, tapi ada alat yang mendukung untuk mengeluarkan dahaknya. Misalkan pakai nebu atau di infrared, itu bagus untuk mengeluarkan darah. Tapi ada gerakan pijatannya sendiri. Kalau batuk itu misalnya diginiin, Bun. Jadi ini agak cekung gitu, ditepuk-tepuk. Nah, seperti ini. Sini. Nanti adiknya bakal gitu biasanya. Di depan boleh. Seperti itu Bunda Lili. Semisal anak lagi diare gitu, ada titik-titik pijat khusus untuk meredakan lambungnya. Terus yang kedua, ini apa namanya? Sekarang kan marak speech delay ya, kayak keterlambatan bicara kayak gitu. Ada beberapa teman saya tuh kasusnya kayak gitu. Katanya ada pijat-pijat khusus yang bisa digunakan untuk apa namanya mengatasi ini apa itu, betul ya Bun ya? Nggih. Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Anggun. Saya izin jawab ya. Kalau misalkan diare dan lain sebagainya, pokoknya masalah pencernaan, terapkan saja pijat perut yang saya ajarkan tadi ya Bunda ya. Kalau misalkan ada pijatan-pijatan yang lain itu saya sarankan untuk dibawa ke tempat baby spa. Jadi kalau untuk orang awam nanti takutnya salah, jadi salah titik seperti itu ya. Kalau misalkan di rumah, misalkan habis diperiksa nih diare, tapi mau coba diusap-usap gitu boleh aja diusap-usap seperti tadi, seperti ini sama kayak digelitikin itu boleh, itu bisa untuk melancarkan BAB dan lain sebagainya. Kalau di gerakan I love you tadi itu juga bagus untuk pencernaan. Nah itu melancarkan pencernaan dan lain-lain ya. Terus untuk keterlambatan bicara dan lain sebagainya itu memang ada beberapa pijat khususnya, tapi kalau saya praktekkan di sini nanti susah karena ada beberapa cara yang memang harus dilakukan oleh orang-orang yang profesional seperti itu. Misalkan ada temennya yang membutuhkan pijatan tersebut, nanti bisa langsung saja ke tempat yang bisa menangani seperti itu ya Bunda ya.